dekat Natal, mama sok beli bahan, kekeng cookies Natal, foto orang mau makan, mentega maisen, meses coklat tuli, gula kacang terigu kreten dan coklat Van Houten. Kekeng cookies Natal, rambutan cookies macis, format cookies bawang, fantasi kacangku pakai Ovaltine, dah kekeng biji-biji supaya tuh gigi. Bersih rumah, ganti tuh pampere, setulang tuh pagar, sebersih tuh kintal, so pasang pohon terang, lampu jaba lagu, so gantung tuh Merry Christmas dan kopi center glass. Bas laber, angkat tuh kursi, latte jaga kita flash, segabung kai foto, kuki so di toples, mama solatan, dang dulu kore itu angus jodoh. Selamat pagi dan selamat beribadah di minggu sesudah Natal. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Daniel Titalay. Beliau dari Gereja Protestan Indonesia di Papua atau GPI Papua. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami beri di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa,
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Demikian nats pembimbing Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikku bergaul, angkatlah puji-pujian. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan dan permohonan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13 yang berkata begini: Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu perbuat jugalah demikian. Berdasarkan firman tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Jemaat, mari kita berdiri. Sama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana dinyatakan dalam Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8, yang berkata begini: Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, ini kami dalam setiap hidup dan kehidupan. Kami bersyukur Natal Kristus telah kami masuki di dalam setiap kehidupan kami. Dan ini adalah minggu yang terakhir ketika kami menjalani setiap kehidupan kami di dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami di tahun 2020. Dan kami percaya sungguh Bapa, segala kehidupan kami dalam situasi kondisi seperti ini, Tuhan tetap berkati. Walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing. Saat ini kami rindu suara Tuhan untuk datang berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan masuk dalam bilik pergumulan rumah tangga keluarga kami. Dan kami meminta dan memohon suara Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, hamba yang memberitakan, kami semua yang mendengarkan. Kami percaya pribadi lepas pribadi yang berkomitmen kepada Tuhan untuk siap menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirman kepada kami Bapa selaku anak-anak-Mu, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Maranatha.
Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasalnya yang kedua ayat ke-19 hingga ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan kitab suci hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Yang berada di rumah, Shalom. Iya, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Saya percaya walaupun dalam situasi kondisi seperti ini, suasana Natal tetap, orang Ambon bilang semboleh hilang, tetap sukacita terus. Walaupun pergumulan bertubi-tubi banyak, tetapi suasana Natal tetap ada dalam kehidupan kita. Menjadi pertanyaan, kenapa orang tidak suka damai? Padahal kalau ditanya, mau damai? Mau. 1 menit jadilah kembali. Kenapa orang tidak bisa menciptakan sebuah kedamaian? Tapi kalau ditanya mau damai, iya mau, betul, iya mau. Tapi kedamaian itu sangat susah untuk diciptakan. Saya mencoba mencari tahu kenapa orang tidak suka damai. Kalau mungkin 1000 yang nonton, 1000 yang di gereja berarti 2000 misalnya. 2000 punya jawaban. Saya mencoba mencari tahu kenapa orang tidak suka damai. Yang pertama, karena egonya lebih besar dari segala-galanya. Kalau sudah tampil dengan yang lain mau lawan apa lagi? Susing bisa, katanya gitu. Sudah susah. Kalau ego lebih besar dari segala-galanya, kalau bukan saya, lewat. Ini nih. Tanya. Siapa yang tidak kenal ini nih? Ego segala-galanya. Makanya susah untuk menciptakan kedamaian. Yang kedua, kenapa orang susah untuk damai? Karena dari kecil sudah ditanam bibit kebencian. Contoh, saya punya suku saja, tidak suku orang lain. Contoh misalnya kayak gini. Mama papa bilang tidak boleh main dengan tetangga sebelah, tidak boleh main dengan anaknya Pak Yopi. Kenapa ma? Anak takut kan, kenapa? Itu mereka jahat, ingat itu. Jadi kalau setiap anaknya lewat rumah temannya, anaknya Pak Yopi, dia lari kencang, kriung. Karena mama papa sudah tanam bibit kebencian dari kecil. Padahal mereka tuh tidak tahu apa-apa. Jadi sampai besar mereka tahu teman mereka, keluarga Pak Yopi itu keluarga orang jahat. Makanya damai susah diciptakan.
Yang ketiga, kenapa orang susah untuk damai? Karena bikin ulah bisa, bikin hancur bisa, bikin rusuh bisa, tetapi tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Jadi kompor bisa, tapi susah. Saya dengar Bapak Ibu menceritakan keluarga kami begini. Enggak. Saya juga dengar kok dari keluarganya Pak Andreas. Pak Andreas benar menceritakan. Enggak, kami juga dengar dari. Lempar batu sembunyi tangan, baku tunjuk terus. Bikin ulah bisa, tetapi tidak pernah mau menyelesaikan masalah. Dan mungkin masih banyak jawaban lagi. Makanya lagu bilang begini. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh. Dari semua kepalsuan dunia. Betul, kata lagu juga bilang dunia ini panggung sandiwara. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Lalu mulai bertanya, mengapa kita bersandiwara? Apakah kehadiran saya di jemaat bisa membawa sebuah kedamaian? Ataukah membuat kegelisahan? Ataukah menghancurkan sebuah kedamaian? Berpulang pada pribadi lepas pribadi. John F. Kennedy bilang apa? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Anda, tapi tanyakan apa yang kita sudah berikan kepada negara. Jangan tanyakan gereja memberikan apa kepada kita, tetapi tanyakan apa yang sudah kita berikan kepada gereja. Jangan tanyakan kenapa negara tidak bisa damai, tetapi tanyakan kepada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan supaya negara kita bisa damai, supaya keluarga kita bisa damai, supaya gereja kita bisa damai. Jemaat yang diberkati Tuhan, seandainya kita bisa memilih sebutan untuk diri sendiri, sebutan seperti apa yang akan kita kenakan pada diri kita? Apakah sebuah sebutan yang positif atau negatif? Ataukah yang menunjuk kepada sebuah kebesaran atau kehinaan? Dunia menawarkan sebuah semangat zaman yang mengagungkan kehebatan, gelar, prestasi, jabatan. Banyak orang berlomba untuk menjadi terkenal, menjadi terdepan. Makanya saya ingat salah satu mantan Kapolri dulu, saya lupa Pak Hugeng kalau nggak salah. Statementnya bilang apa? Lebih baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Lebih baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Semua kita boleh menjadi orang penting, orang terkenal, orang ternama, orang terhebat. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah mereka yang terpenting, ternama, terkenal, terhebat itu orang baik? Tiba-tiba nonton televisi plester mata, tiba-tiba nonton begini pakai baju orange. Hah? Mulut sudah nggak bisa kembali. Dia itu padahal orangnya rajin gereja loh, 24 online di gereja. Dia itu sangat baik, dia itu. Dan apakah mereka yang tidak punya gelar, tidak punya prestasi, tidak ternama, tidak terhebat, tidak terkenal, apakah mereka itu orang jahat? Yesus bukan orang penting, Yesus bukan orang terkenal, Yesus bukan orang ternama, tetapi kehadirannya selalu membawa damai bagi dunia ini. Yesus yang berbuat baik saja pun orang masih tidak suka dia, orang masih membenci dia, orang tetap akan menangkap dia, orang tetap akan ingin membunuh dia.
Natal membawa semangat yang berbeda. Yang ditekankan bukan kehebatan orang, melainkan realisasi rencana Tuhan. Mengikuti rencananya jauh lebih bermakna daripada mengejar nama. Bahkan demi rencananya kita kadangkala harus kehilangan namanya. Karena cuman untuk kebenaran dan takut akan Tuhan, saya siap lepas jabatan saya. Saya siap untuk tidak punya jabatan. Orang baik dia akan selalu tidak disukai oleh orang. Dia akan selalu dibenci oleh orang. Dia akan selalu dimusuhi oleh orang. Padahal dia ingin melakukan yang terbaik, bukan cari nama. Dia ingin melakukan kalau bisa dia menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi tetap saja tidak disukai oleh orang. Tapi firman bilang apa? Jangan berjemu-jemu berbuat baik. Lakukan terus pada waktunya. Rencana Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu mana yang baik, mana yang pura-pura baik, mana yang modus, mana yang cari muka. Tuhan tahu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia rela dianggap hina supaya rencana Allah digenapi dalam kehidupan kita. Dia dianggap hina supaya kita bisa menjadi anak-anaknya. Dia dianggap hina supaya kita bisa ada dalam sebuah perubahan sikap. Dia dianggap hina supaya kita beroleh keselamatan. Karena itu Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Ini adalah cara-cara yang diungkapkan pada pasal sebelumnya. Kalau kita melihat pada pasal sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya, ada banyak kemiripan pola-pola perikop dalam Matius 1 dan 2. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Kehidupan Yesus Kristus sejak awal sudah menggenapi rencana Allah bagi orang berdosa. Kehamilan Maria ibunya, pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahirannya di Bethlehem, pasal 2 ayat 1 sampai 12. Pelariannya ke Mesir, pasal 2 ayat 14 sampai 15. Maupun konsekuensi dari pelarian itu, ayat 16 dan 18. Bahkan pembacaan kita pun saat ini, kehadirannya membawa sebuah perdamaian. Pada yang pertama, Allah berbicara kepada Yusuf dalam sebuah mimpi melalui malaikat Tuhan, ayatnya yang ke-19. Walaupun kata malaikat tidak muncul di ayat 22, tetapi kita dapat menebak dengan aman bahwa mimpi di ayat ini menjadi melibatkan malaikat. Karena pada ayat pasal 1 ayat 20, pasal 2 ayat 12 dan 13 sudah menyatakan itu. Berbicara tentang mimpi banyak. Ada yang bilang mimpi adalah bunga tidur. Ada yang bilang mimpi mungkin ada sebuah warning dalam setiap kehidupan. Tergantung kita mau tafsirnya bagaimana. Ada yang mimpi gigi patah, ada yang mimpi terbang. Orang Ambon paling suka banyak mimpi. Ada yang mimpi tiba-tiba kumpul ekor berapa. Ada yang mimpi tiba-tiba kepala berapa. Pasang dulu 00000. Oh sudah pas. 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 hilang. Besok lagi mimpi. Bila perlu datang toki orang rumah. Tadi mimpi kasing, semalam mimpi kasing. Mimpi terus. Jemaat yang diberkati Tuhan, melalui pimpinan secara supranatural, Allah ingin memastikan bahwa rencana akan digenapi dengan sempurna. Tidak ada yang dapat menggagalkan ataupun membelokkan rencananya. Kesalehan Yusuf yang ingin menceraikan Maria dibatalkan. Kelicikan Herodes dibongkar. Upaya pembunuhan terhadap bayi Yesus dibengkokkan. Kini masa kecil Yesus Kristus, di mana dia akan menghabiskan masa kecilnya dan remajanya, juga diarahkan sedemikian rupa oleh Allah melalui malaikat di Nazaret. Itu semua sudah tergenapi. Dan ini mau dikatakan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama menjadi kekuatan. Hiduplah sesuai rencana Allah. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah.
Kalau tete manis suka kasih berkat yang ini nih, itu sudah mensyukuri. Terima kasih Tuhan Yesus, saya dengan keluarga dapat berkat yang kayak begini. Mensyukuri. Jang Tuhan Yesus, Om Yopi don dapat berkat paling banyak sementara katong sek. Mensyukuri dengan segala berkat itu. Dan pada ayat yang ke-23 itu nubuat perjanjian lama. Petunjuk tentang penggenapan kitab suci dalam teks ini sebenarnya cukup beragam. Yang paling eksplisit memang pemunculan formula pengutipan. Hal itu terjadi supaya genaplah apa yang Allah sudah nyatakan secara gamblang melalui para nabi, pasti akan Dia genapi. Dia tidak pernah berdusta, Dia tidak pernah ingkar janji, Dia tidak pernah lupa. Tersirat hal yang kedua yang mau dikatakan dalam setiap kehidupan kita. Tinggal hitungan hari, tahun lama sudah berlalu. Masuk dengan tahun yang baru, hidup yang baru seperti biasa. Artinya apa? Jaga ini. Kalau 2020 mulut parlente, mulut tukang bohong, stop. Jaga mulut. Supaya segala sesuatu yang belum tercukupi di tahun 2020, minta kehidupan diatur oleh Tuhan supaya 2021 hidup menjadi lebih baik. Dan hal yang ketiga, persekutuan yang diberkati Tuhan. Malaikat Tuhan hanya memerintahkan Yusuf untuk kembali ke tanah Israel pada ayat 19. Sebutan tanah Israel bisa merujuk pada tempat manapun di provinsi Galilea maupun Yudea. Yusuf sendiri pada awalnya langsung memikirkan Yudea. Dia mungkin ingin kembali ke Bethlehem. Rencana ini terpaksa diubah sebab Yusuf mendengar bahwa Arkahelius, salah seorang anak Herodes, telah diangkat menjadi raja di Yudea. Kemelut politik dan kebengisan Arkahelius sudah cukup menjadi alasan bagi Yusuf untuk membatalkan tujuan perjalanannya ke provinsi Yudea. Dan ini adalah pemikiran yang bijaksana. Kalau Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Tersirat mau dikatakan hal yang ketiga. Berpikir segala sesuatu baru bertindak. Jam paparipi. Jangan cuman ego sendiri lalu bertindak dulu, nanti sudah terjadi sesuatu toki testa. Ini testa kajidat gitulah. Ya. Menyesal itu selalu terjadi di belakang. Tapi tersirat mau dikatakan, segala sesuatu berpikir matang-matang, minta hikmat Tuhan, minta Roh Kudus pimpin, baru mulai bertindak melakukan segala sesuatu. Tinggal berapa hari masuk tahun yang baru, berpikir segala sesuatu, planning segala sesuatu. Tidak ada pernah yang tahu bahwa corona akan terjadi begitu lama. Tahun 2021 nantinya tidak tahu apakah dia masih tetap seperti ini ataukah. Persiapkan segala sesuatu, berpikir baik-baik, baru mulai bertindak. Oleh sebab itu persekutuan yang diberkati Tuhan, pada ayat yang terakhir, ayat 23 juga mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Apa arti sebuah nama? Bagi banyak orang, nama itu sangat penting. Sebelum anak lahir, 3 bulan sebelum, mama papa sudah mempersiapkan nama. Biasanya mama papa tanya oma opa, kira-kira anak laki-laki nanti ini mau kasih nama apa? Atau orang tua punya nama sendiri, anak perempuan mau kasih nama apa? Banyak. Para tokoh Alkitab pun punya nama arti yang begitu banyak. Daniel, Allah adalah hakimku. Daud artinya pahlawan. Ayub artinya penderitaan. Abraham, bapak segala orang beriman. Zaman saya ketika itu orang tua sudah mempersiapkan nama jauh-jauh hari.
Jadi itu nama sangat penting. Tapi kalau di Ambon, nama tuh luar biasa. Marta dipanggil Ata. Itu pun nama-nama samaran gagal. Yusuf dipanggil Ucu. Maria dipanggil Mia. Deborah dipanggil Debbie. Beng dipanggil Banci, Om Banci, kayak gitu-gitu. Banyak. Jadi nama samaran boleh, nama artis sebuah nama. Nama dimanapun ada itu sangat penting. Orang tidak mungkin akan panggil Hui, Hui. Panggil Hui, ada 5 orang jalan, 5 orang balik. Harus panggil nama. Karena itu Indri, inilah raja orang Yahudi, inilah raja orang Nazaret. Yesus yang berasal dari kota yang sangat kecil, kota yang betul-betul orang tidak kenal, kota yang pada saat itu disepelekan, kota yang sangat hina. Tapi dari kota ini muncul seorang yang benar-benar sangat diperlukan oleh seluruh dunia ini. Nama Yesus, seluruh dunia akan tetap memanggil dia. Karena itu jangan tanya mau lahir di kota besar atau kota kecil, mau lahir di kampung sekalipun, mau nama Yokbet, Yakomina kah, Magdalena kah, atau mau nama Michael dan sebagainya. Tapi sebuah harapan di balik nama itu ada tersirat doa yang sungguh luar biasa dari orang tua dengan sebuah harapan. Kelak ketika kami memberikan nama anak kami ini, dia setidak-tidaknya bisa menjadi seperti ini. Dia bisa menjadi orang yang berguna. Karena itu, ketika kehadiran Yesus yang datang memberi damai, jadikanlah kehidupan saya dan persekutuan dimanapun kita ada tetap bisa menciptakan kedamaian, tetap bisa menghadirkan sebuah kedamaian. Jangan cuma orang kenal Yopi kasih, kenal Yopi yang di mana, yang di situ, Pak Mabu hancur, hancur. Kenal Magdalena kasih, kenal tukang maki hancur. Tapi kenal Yopi yang mana, yang sana, dong baik sekali. Keluarga itu tuh bukan dibuat-buat. Biarlah terciptanya sebuah perdamaian, sukacita damai di hati. Apapun yang kita lakukan, kehadiran kita, keluarga kita, dimanapun kita berada, mau merantau dimanapun, tapi ketika kehadiran kita, bisa kita menciptakan sebuah kedamaian. Nama Tuhan dipuji dan disembah. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, silakan berdiri. Sama-sama sebagai orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita persiapkan segala kehidupan kita, hati dan pikiran kita, lalu kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Bapa, terima kasih ketika Natal di tahun 2020, Yesus yang lahir dalam setiap kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga, keluarga kami boleh menikmati berkat sukacita atas kelahiran-Mu. Kami percaya, biarlah sukacita damai Natal tidak pernah hilang dalam hidup dan kehidupan kami. Ketika kami ada masalah, pergumulan, beban gumul, beban hidup, apapun yang kami alami, Natal mengingatkan kami untuk tetap menjadi kekuatan dalam hidup dan kehidupan kami. Walaupun saat ini Bapak pergumulan kami 9 bulan lebih, kami ada dalam pergumulan ketika kami harus beribadah di rumah kami masing-masing lewat live streaming, online dan sebagainya. Tapi kami percaya, Yesus yang sama di gereja sama dengan Yesus yang berada di rumah kami masing-masing. Biarlah Yesus hadir menjadi palungan yang terindah di tahun 2020. Kami menyiapkan tempat-tempat yang terindah, terkhusus di dalam setiap rumah kami masing-masing. Bahkan Yesus yang tetap lahir di hati kami. Karena itu Bapa, biarlah dengan segala kehidupan kami, tinggal beberapa hari ke depan, dengan setiap pergumulan kami di tahun 2020, kami akan meninggalkan tahun ini. Dan kami siap menyambut tahun yang baru dengan segala sesuatu yang masih bersifat gelap. Tapi kami percaya, kami melangkah, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kami andalkan. Ajarlah kami untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan selalu terindah dalam hidup dan kehidupan kami. Dan karena itu Bapa, ajarlah kami lewat firman Tuhan tersirat, semua janji Tuhan pasti digenapi. Itu berarti ajarlah kami untuk juga bisa menyatakan kebenaran, keadilan, berani berkata ya, berani berkata tidak, dan jadikanlah kehidupan kami bukan abu-abu, hitam dan putih. Jadikanlah kehidupan kami yang berani melakukan segala sesuatu, kebenaran, kebaikan, bukan untuk disanjung, dipuji orang, mencari nama dan sebagainya, ataupun modus-modus tertentu. Tapi jadikanlah kehidupan kami apa adanya, untuk tetap kami percaya berkat Tuhan akan Tuhan nyatakan sesuai apa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan untuk itu Bapa, diberkatilah segala kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, berkati seluruh kehidupan jemaat gereja-Mu GPB Silo ini Bapa, dari rumah tangga keluarga yang pertama sampai dengan yang terakhir, dalam setiap kehidupan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, jangan tinggalkan kami Bapa. Kami tetap membutuhkan Tuhan sampai kapanpun, dimanapun dalam setiap perjuangan hidup kami. Kami memohon dan meminta Yesus tetap lahir dan Yesus tetap menjadi palungan yang terindah dalam hidup rumah tangga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kalaupun banyak beban gumul kami percaya pasti jawaban Tuhan ya dan amin. Ada cara Tuhan terindah untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, hidup bertetangga, hidup berjemaat, hidup berkeluarga, dimanapun kami berada. Ajarlah kami bukan untuk menghancurkan kedamaian, tetapi kehadiran kami untuk tetap menciptakan sebuah perdamaian. Yesus pun hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kebenaran, kedamaian, kebahagiaan bagi segala kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dan karena itu, ajarlah kami juga kehadiran kami dimanapun kami berada. Kami percaya, kami tetap menjadi terang
dalam setiap hidup dan sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan anak-anak kami yang dalam bangku-bangku pendidikan TK sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, kalaupun juga mereka yang sampai saat ini masih belajar secara online. Kerinduan anak-anak kami untuk bisa berjumpa dengan teman-teman mereka, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk mereka nantinya bisa ceria, bisa sekolah kembali di tempat sekolah mereka dan bisa berjumpa dengan teman-teman mereka. Walaupun dalam setiap protokol kesehatan kami tetap akan mengikuti dengan setiap anjuran pemerintah. Untuk itu Bapa, berkati setiap anak-anak kami yang sudah dalam masa liburan mereka walaupun situasi kondisi pandemik saat ini. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Berkati seluruh kehidupan pekerjaan jemaat-Mu Bapa. Tuhan memberkati apapun bentuk pekerjaan mereka. Sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai buru-buru kasar, apapun yang mereka lakukan demi kehidupan rumah tangga keluarga. Tuhan kami percaya. Tuhan berkati semua tangan-tangan hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan jemaat-Mu yang ketika mereka melakukan pekerjaan tugas tanggung jawab dalam bentuk apapun, mereka pulang membawa berkat-Mu itu Bapa. Ajarlah untuk kami tetap senantiasa bersyukur dengan segala berkat-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan pergumulan umat dan jemaat. Bagi mereka yang terbaring sakit, Tuhan lebih mengetahui dengan setiap penderitaan dan kesakitan yang mereka alami. Tapi kami percaya Engkaulah dokter tabib agung yang benar. Kami percaya lewat makanan, minuman, obat-obat penawar yang semua mereka pakai dalam terapi penyembuhan. Diberkatilah semuanya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya tangan-Mu yang berbekas paku dan berlumuran darah, jamah dan sentuhlah mereka yang terbaring sakit, bagian-bagian yang mereka rasakan sakit, bahkan semua makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai. Biarlah dari semua proses demi proses, cara Tuhan yang terindah. Kalaupun dalam setiap kehidupan pergumulan umat dan jemaat ada saudara-saudara kami, keluarga kami, ataupun anggota jemaat kami yang juga terbaring sakit secara khusus COVID-19, kami percaya kuatkan, mampukan mereka, dan kami percaya waktu Tuhan yang terbaik supaya imun mereka kembali dan mereka kembali bisa berkarya, beraktivitas, bahkan mereka pun dipulihkan lewat kuasa-Mu Bapa. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan pergumulan umat dan jemaat, kalaupun mereka yang berulang tahun, Tuhan juga menyertai memberkati dalam setiap penambahan setahun usia sepekan ke depan. Cinta kasih Tuhan nyata, segala hal yang mereka planningkan dalam usia baru, campur tangan Tuhan ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Para duda, janda, dan yatim piatu, bahkan semua orang tua kami yang memasuki usia indah, oma, opa, pemburu, punduli, semua kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Cinta kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Kalaupun dunia menganggap mereka dengan sebelah mata dengan kesendirian mereka, tapi Tuhan hadir bagi mereka dalam suasana saat ini, lebih khusus dalam suasana sukacita Natal. Tuhan menjadi suami, Tuhan menjadi istri, Tuhan menjadi orang tua. Bahkan Tuhan yang selalu menguatkan orang tua kami dalam usia indah mereka sampai memutih rambut. Tuhan tidak pernah berubah dan Tuhan yang selalu menolong mereka. Untuk itu Bapa, diberkatilah dengan setiap kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di surga, kami bawa dalam setiap kehidupan pergumulan umat dan jemaat. Bagi kehidupan keluarga besar Tuanak Kota secara khusus ketika Tuhan memanggil saudara Bapak kekasih kami, Bapak Hendrik Tuanak Kota, pada jam 5 pagi dan direncanakan akan dimakamkan pada hari Senin pada sektor pelayanan 2. Kami percaya sungguh Bapa, Tuhan mau datang, hiburkan dan kuatkan segala kehidupan keluarga besar yang ditinggalkan. Kami percaya ada rencana yang terindah akan Tuhan berikan di balik duka cita ini. Ada sukacita yang menanti, ada pelangi kasih yang Tuhan akan berikan dan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Biarlah segala persiapan nantinya pada sampai saat pemakaman semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani, bahkan dengan segala persiapan para perangkat pelayan, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Bapa kami yang ada di surga, segala kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami, tapi selangkah saja maut akan menghampiri. Tapi ketika kami percaya sungguh Tuhan ada di pihak kami, siapakah yang dapat melawan kami? Karena itu Bapa, dengan segala kehidupan kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh kehidupan gereja-Mu, persekutuan gereja-gereja Indonesia, bahkan lingkup majelis sinode GPB, bahkan semua mupel-mupel jemaat-jemaat Tuhan yang tersebar
dalam setiap lingkup pelayanan GPB, perkotaan perkampungan sekalipun jauh di pedalaman. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai semua hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, ketua majelis jemaat, penatua, diaken, vikaris, bahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya medan gumul kami berbeda, tetapi tujuan kami sama dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan memberkati juga seluruh kehidupan Persekutuan Gereja Indonesia, pimpinan PGI sampai pun seluruh kehidupan wilayah-wilayah PGI di Indonesia ini Bapak. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Bapak Presiden, bahkan semua staf pemerintahan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, keluarga mereka, ketika mereka bekerja takut akan Tuhan, diberkatilah segala kehidupan mereka. Kuatkan, sehatkan, dan mampukan mereka. Kalaupun ada anak-anak Tuhan yang mungkin saja mereka menyimpang dari ajaran-Mu Bapa, ketoklah mereka, ketok hati pintu mereka, supaya ketika apa yang mereka lakukan, mereka pun bisa berbalik sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan segala kehidupan bangsa dan negara kami, kalaupun ada orang-orang yang sengaja, tidak sengaja secara diam-diam pun ingin menghancurkan kedamaian, kami percaya pembalasan bukan hak kami, pembalasan adalah hak Tuhan. Dan kami pun berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami dalam ibadah Minggu 27 Desember 2020. Kami yang boleh melayani Tuhan saat ini, baik sebagai petugas multimedia, bahkan organis, bahkan pemandu lagu, bahkan majelis yang bertugas, bahkan seluruh kehidupan jemaat dan gereja-Mu yang berada di rumah-rumah, bahkan yang ada di gereja, ini kami Bapa, biarlah sukacita Natal, bahkan menyambut tahun yang baru, tetap menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami atas salah dan dosa kami yang telah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Allah Bapa di surga, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kolekte ibadah hari Minggu, perpuluhan dan persembahan syukur dapat diserahkan ke gereja dengan diantar langsung ke gedung gereja atau dapat dititipkan kepada koordinator sektor atau presbiter untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan dan dapat disetorkan ke rekening GPB Jemaat Silo DKI Jakarta pada rekening BRI, atau dapat melakukan scan barcode QR Code GPIB Silo Jakarta yang dilampirkan di warta jemaat dan tata ibadah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus, di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Ku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku,
syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami mengucap syukur atas anugerah dan penyertaan yang Engkau berikan. Kami mendoakan agar persembahan yang diberikan ini dapat digunakan di dalam pelayanan dan kesaksian di tengah masyarakat. Amin. Sekalian warga Jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita. Dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri, di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan. Dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga Jemaat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgu berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena dia tak berdaya,
tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Warta Jemaat Minggu sesudah Natal 27 Desember 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja, membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat. Sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat, kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi. Jadwal ibadah-ibadah yang dilaksanakan di GPIB Jemaat Silo DKI Jakarta. Ibadah penglepasan abu jenazah dan pemakaman almarhum Penatua Miranda Watimena Sahetapi akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 11.00 WIB di ruang ibadah GPIB Jemaat Silo DKI Jakarta. Seluruh presbiter diharuskan memakai seragam lengkap. Ibadah pengucapan syukur keluarga Pontoh Lembong akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 17.00 WIB. Ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Brian Manuel Samu-Samu dengan Saudari Diah Ayu Asmoro akan dilaksanakan pada hari Senin 28 Desember 2020 pukul 10.00 WIB. Perayaan Natal Jemaat dan HUT GPIB Jemaat Silo ke-45 akan dilaksanakan secara live streaming pada hari Senin 28 Desember 2020 pukul 18.00 WIB. Ibadah pengucapan syukur keluarga Metekohi Sektor Pelayanan 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 Desember 2020 pukul 19.00 WIB, mengundang Jemaat Sektor Pelayanan 2, Paduan Suara Anugerah, Paduan Suara PKB, Paduan Suara PKP, dan Paduan Suara Filia. Ibadah syukur akhir tahun akan dilaksanakan secara live streaming pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 18.00 WIB. Ibadah syukur awal tahun akan dilaksanakan secara live streaming pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 09.00 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka cita telah dimuliakan oleh Bapa di sorga, Bapak Hendrik Christopher Tuanakota, warga Jemaat Sektor Pelayanan 2,
dalam usia 68 tahun pada hari Sabtu 26 Desember pukul 05.00 WIB. Ibadah penghiburan kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Desember 2020 pukul 19.00 WIB di Rumah Duka Jalan Intan nomor 152. Ibadah penglepasan dan pemakaman akan dilaksanakan pada hari Senin 28 Desember 2020 pukul 12.00 WIB. Majelis Jemaat, seluruh jemaat, K6 Pelkat, komisi, pegawai kantor mengucapkan turut seperasaan kiranya Tuhan Yesus sumber penghiburan sejati menguatkan seluruh anggota keluarga Tuana Kota. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online di pagi hari ini. Pelayan firman pada pagi hari ini yaitu Pendeta Daniel Titalei, para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat diundang berdiri. Pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Kesukaan bagi dunia dengar kabar sukacita telah lahir ke dunia juru selamat manusia, menebus kita semua dari segala dosa-dosa. Sang anak Allah yang kudus telah turun ke dunia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kabar sukacita bagi segala bangsa. Glory, glory, haleluya.